Menurut pendapat saya, pendidikan inklusi merupakan suatu solusi karena dengan adanya pendidikan inklusi yang mana apabila dulu penyandang disabilitas hanya dapat berkomunikasi dengan sesama penyandang disabilitas sehingga tujuan mereka bersekolah yaitu agar mereka menjadi lebih mandiri, dapat bersosialisasi dan dapat mengaktualisasikan diri itu menjadi kurang. Oleh karena itu diperlukan pendidikan inklusi di mana dengan adanya pendidikan inklusi itu menawarkan pendidikan yang dapat diakses oleh semua kalangan termasuk para penyandang disabilitas. Mereka juga akan diberikan input pelajaran seperti anak normal lainnya walaupun mereka mempunyai keterbatasan tertentu. Selain itu, luasnya cakupan pendidikan inklusi juga membuat mereka tidak merasa termarginalkan dengan khalayak umum. Keberadaan pendidikan inklusi juga sebagai penampung bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah terpadu. Selain itu juga merupakan tempat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki mereka. Tujuan dari pendidikan inklusi menurut undang-undang yaitu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Yang kedua yaitu mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada poin pertama. Namun, pendidikan inklusi juga dapat menjadi masalah apabila seorang anak itu di tengah-tengah belajarnya merasa rendah dan dibuktikan dengan siswa yang sering membolos. Selain itu juga bahkan sampai ada yang drop out karena mereka merasa adanya perasaan-perasaan rendah diri sehingga sulit bergaul dan sulit berkomunikasi dengan teman-teman yang lainnya. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan inklusi harus dilaksanakan dengan perencanaan yang matang dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan memperhatikan taraf perkembangan intelektual serta perkembangan psikologi belajar anak. Jawaban untuk nomor 2 yaitu mengenai kesimpulan dari dua ahli mengenai pengertian pendidikan inklusi. Yang pertama itu saya mengambil dari Garnida tahun 2015 yang menyatakan bahwa pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan tertentu dan anak-anak lainnya yang disatukan dengan tanpa mempertimbangkan keterbatasan masing-masing. Yang kedua itu menurut Staub dan Peik dalam Tarmansyah 2007 yang menyatakan bahwa pendidikan inklusi adalah penempatan anak berkelainan ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas. Dari dua ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan baik ringan, berat, maupun sedang yang disatukan di dalam kelas tanpa mempertimbangkan keterbatasan masing-masing yang dimiliki oleh anak. Jawaban untuk nomor 3 mengenai konsep dari tunanetra. Tunanetra berasal dari dua kata yaitu tuna yang berarti rusak dan netra yang berarti mata. Jadi tunanetra adalah individu yang memiliki kerusakan atau hambatan pada mata. Selain itu juga, tunanetra dapat dijabarkan dengan seseorang yang memiliki ketajaman visual 20/200 atau kurang pada mata yang akan lebih baik setelah dilakukan koreksi. Selain itu juga memiliki bidang penglihatan yang begitu sempit dengan diameter terlebar, memiliki jarak sudut pandang tidak lebih dari 20 derajat. Dalam dunia pendidikan dikenal 3 macam golongan tunanetra. Yang pertama itu adalah buta. Kondisi ini menyebabkan peserta didik tidak dapat melihat objek di depannya. Mereka hanya dapat melihat dengan bantuan huruf braille. Selain itu juga mereka juga belajar dengan mengandalkan indera peraba maupun pendengaran. Yang kedua adalah low vision. Pada kondisi ini peserta didik dapat melihat objek dengan cara mendekatkan atau menjauhkan objek tersebut. Selain itu juga objek akan terlihat kabur.
Kondisi ini dapat dibantu dengan alat bantu penglihatan. Yang ketiga adalah limited vision, yaitu kondisi seseorang yang masih mampu menggunakan penglihatannya tetapi mengalami gangguan pada situasi tertentu. Faktor yang menyebabkan terjadinya tunanetra ada 3. Yang pertama itu saat sebelum kelahiran atau prenatal. Kondisi-kondisi yang menyebabkan atau yang terjadi pada saat prenatal yaitu kondisi gen psikis seorang ibu, adanya virus, obat maupun yang lainnya. Yang kedua adalah kondisi saat melahirkan atau neonatal, yaitu seperti kelahiran prematur, kelahiran yang dibantu dengan alat bantu, kemudian posisi bayi yang tidak normal, dan kelahiran ganda atau kesehatan bayi. Yang ketiga itu adalah kondisi setelah melahirkan atau postnatal yang diakibatkan oleh kecelakaan yang serius yang menyerang mata, kemudian juga panas badan yang terlalu tinggi, kekurangan vitamin, serta adanya serangan dari bakteri. Untuk jawaban nomor 5 mengenai anak tunagrahita atau yang disebut juga dengan retardasi mental atau anak yang memiliki keterbelakangan mental. Anak tunagrahita adalah anak yang memiliki hambatan dalam perkembangan mental dan intelektual sehingga memiliki dampak bagi perkembangan kognitif dan perilaku adaptifnya, seperti adanya ketidakmampuan dalam memusatkan pikiran, emosi yang tidak stabil, serta suka menyendiri dan pendiam. Sebagai calon pendidik nantinya, untuk membantu anak tunagrahita yang belajar di sekolah inklusi, yang pertama ada di bidang materi pelajaran. Pada saat menyampaikan materi pelajaran, seharusnya guru menggunakan berbagai macam alat peraga sehingga materi yang disampaikan mudah dipahami oleh anak. Yang kedua itu adalah memakai metode mengajar yang dikombinasikan. Selanjutnya adalah fokus pada praktik dibandingkan dengan teori karena mereka memiliki keterbelakangan intelektual sehingga harus lebih banyak praktiknya. Kemudian juga ada melakukan pendekatan secara personal kepada peserta didik. Yang selanjutnya juga ada berusaha memposisikan diri sebagai seorang guru sekaligus BP, orang tua, dan teman. Hal tersebut akan membuat nyaman peserta didik sehingga apabila mereka nyaman, materi yang kita sampaikan akan lebih mudah diterima. Yang terakhir adalah mengenali tingkat emosi anak. Dengan mengenali tingkat emosi anak akan membantu kita menyesuaikan dan kondisi serta materi yang akan diajarkan. Hambatan fisik dan motorik dikenal dengan istilah tunadaksa, yaitu suatu hambatan yang berkaitan dengan kelainan tulang, otot, persendian maupun sistem saraf yang disebabkan karena adanya kerusakan otak maupun bagian tubuh lainnya. Hal ini menyebabkan adanya gangguan koordinasi, komunikasi, mobilisasi, adaptasi, dan gangguan perkembangan kebutuhan pribadi. Sebagai seorang mahasiswa, apabila di kampus terdapat penyandang tunadaksa, maka dapat memberikan bantuan berupa apabila menuju ke ruang kelas yang terdapat tangga, maka membantu anak tersebut menaiki tangga menuju ruang kelasnya. Selain itu juga dapat membantu anak tersebut apabila mereka perlu melakukan kebutuhan ke kamar mandi. Nah, yang kedua itu adalah berbagi catatan hasil rangkuman materi pada pertemuan di hari itu karena pasti akan ada hambatan mereka saat mencatat materi yang disampaikan oleh dosen. Selanjutnya juga berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami oleh mereka. Selain itu juga berbicara tanpa membelakangi mereka.
Nah, dengan adanya bantuan-bantuan tersebut, kita dapat membantu mereka untuk lebih produktif dan membantu mereka untuk lebih mudah melakukan kegiatan sehari-hari di dalam kampus. Anak tunalaras merupakan anak yang memiliki hambatan perkembangan emosi dan sosial yang dimanifestasikan lewat tingkah norma agama, sosial, dan hukum yang berlaku di masyarakat dengan frekuensi yang cukup tinggi. Anak dengan tunalaras memiliki hambatan dalam berteman. Hal ini disebabkan karena mereka kurang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Selain itu juga mereka memiliki tingkat kesadaran sosial yang sangat rendah. Terdapat 3 golongan anak tunalaras. Yang pertama itu adalah the semi-socialized child, di mana anak pada golongan ini tetap dapat melakukan hubungan sosial namun berbatas pada kelompok tertentu, misalnya keluarga. Hal ini terjadi karena dalam kelompok tersebut sudah dibekali norma tertentu yang biasanya bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sehingga apabila anak tersebut keluar dari kelompok ini akan memberontak. Yang kedua itu adalah golongan children raised at a primitive level of socialization. Anak pada kelompok ini perkembangan sosialnya berhenti pada level atau tingkat yang lebih rendah karena anak ini tidak pernah mendapat bimbingan ke arah sikap sosial dan terlantar dari pendidikan, sehingga mereka melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Hal ini itu terjadi karena mereka tidak mendapat perhatian dari orang tua yang berakibat pada mereka yang melakukan apapun dikuasai dengan dorongan nafsu saja. Meskipun hanya dikuasai dengan dorongan nafsu saja, mereka tetap dapat memberikan respon dengan perlakuan yang ramah. Golongan yang terakhir adalah children with minimum socialization capacity. Anak pada kelompok ini tidak mempunyai kemampuan sama sekali dalam bersosialisasi. Hal ini disebabkan oleh pembawaan atau kelainannya. Selain itu juga mereka tidak pernah mengenal hubungan kasih sayang, sehingga anak pada golongan ini cenderung melakukan apapun yang mereka suka dan bersikap apatis serta egois. Apabila saya sebagai pemegang kebijakan yang akan membuat kampus saya menjadi lebih inklusif bagi penyandang disabilitas, hal pertama yang akan saya lakukan adalah membuat tanda-tanda khusus yang akan memudahkan anak-anak tersebut menuju lokasi kampus. Jadi tanda-tanda tersebut mungkin sudah dibuat sejauh 1 km sebelum menuju kampus, karena mereka pasti akan mudah untuk menuju ke dalam kampus. Selain itu juga pada penyeberang jalannya dilengkapi dengan suara yang akan memudahkan anak tunanetra menyeberang jalan tersebut. Kemudian juga untuk gerbang kampus dibuat lebih ringan dan mudah dibuka sehingga tidak akan membahayakan anak-anak penyandang disabilitas. Nah, untuk bagian ruang kelasnya, bagian jendela dan bagian pintu dibuat lebih lebar dan bagian jendelanya dibuat bergeser, tidak terbuka ke depan atau ke belakang yang akan membahayakan anak-anak kaum disabilitas. Nah, untuk bagian koridor kelasnya dibuat agak lebih lebar, minimal 1,6 meter, sehingga lebih memudahkan anak yang menggunakan kursi roda. Nah, selain itu juga sangat penting bagi kampus saya untuk membangun toilet yang lebih ramah untuk penyandang disabilitas, karena saat ini belum terdapat toilet tersebut. Untuk bagian ruangan seperti perpustakaan, laboratorium, dan UKS harus dilengkapi dengan alat-alat khusus dan dibuat agar mereka lebih mudah dalam menjangkau alat dan bahan yang mereka perlukan selama mengunjungi ruangan tersebut. Nah, selanjutnya adalah dibangun suatu ruangan khusus yang berisi alat-alat khusus yang akan digunakan oleh mereka sebagai bentuk latihan agar mereka lebih mudah dalam berkomunikasi dengan teman-teman yang lainnya. Selain itu juga perlu adanya ruangan yang digunakan sebagai tempat konsultasi mereka selama kegiatan perkuliahan. Jadi disediakan seorang ahli yang akan membantu mereka mendorong secara psikologis apabila mereka pada saat perkuliahan berlangsung atau selama mereka menjalani masa-masa kuliah mengalami kondisi down yang diakibatkan oleh perasaan rendah diri
sehingga mereka kesulitan untuk bergaul dengan anak-anak lainnya dan mereka merasa terbatas dalam berkomunikasi dengan anak-anak yang lainnya. Jadi pada intinya harus membuat sarana dan prasarana yang memudahkan mereka untuk mobilisasi dan komunikasi.